Sanksi Kasepekang mengandung arti yakni pemberhentian sementara sebagai keramat desa. Sanksi ini dapat dikenakan berdasarkan Paruman Banjar atau Desa Pekraman kepada keramat desa yang terbukti secara meyakinkan membangkang terhadap awik-awik, pararem, dan kesepakatan Banjar atau Desa Pekraman setelah segala usaha penyelesaian yang dilakukan dianggap gagal. Selama masa Kasepekang, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pelayanan dari seluruh anggota Banjar dan Desa Pekraman yang ditandai dengan tidak mendapatkan suara kukul, baik dalam suasana suka, kesucian, kalayu sekaran maupun kepancabayan. Sanksi adat Kasepekang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 Paruman Banjar atau Paruman Desa Pekraman yang mengagendakan pembahasan perihal pengenaan sanksi Kasepekang tersebut. Apabila dalam masa 3 paruman tersebut pihaknya tidak memenuhi segala kewajiban yang dibebankan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai keramat desa dan tidak berhak menggunakan segala fasilitas milik Desa Pekraman. Penjabaran ini berdasarkan keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pekraman Bali yang ditentukan di Kota Denpasar pada Jumat 15 Oktober 2010. Sanksi Kasepekang pernah terjadi di Desa Adat Paselatan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Saat itu, salah satu kepala keluarga di desa tersebut menerima sanksi akibat memiliki hutang dan kredit di LPD. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2015, yang dimana kepala keluarga tersebut tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama 3 tahun berturut-turut hingga bulan Oktober 2018. Dan pihak LPD sendiri telah memberikan 3 kali perpanjangan kredit dan kompensasi kepada yang bersangkutan. Ketua MDA Abang menyatakan bahwa pemberian sanksi tersebut sudah sesuai dengan hasil paruman adat. Sanksi Kasepekang ini dinilai melanggar HAM karena sanksi Kasepekang terhadap seseorang itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi, padahal dalam rumusan HAM terkait dengan hak atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hukum adat yang dikenal sebagai hukum tidak tertulis jika ditelusuri dalam sejarahnya sudah diakui keberadaannya sudah sejak zaman penjajahan Belanda. Misalnya, adanya hukum yang berlaku sesuai dengan pemulangan penduduk. Demikian pula, setelah kemerdekaan, hukum adat telah mendapat pengakuan sesuai tercantum dalam aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Isi awik-awik pada suatu desa adat tertentu masih dijumpai ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, utamanya dalam perihal sanksi, terlebih lagi dalam implementasinya. Suatu hal yang menonjol dalam hal penerapan sanksi Kasepekang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan atau hak asasi manusia. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibowo dan Wiratnyana pada tahun 2017 menemukan bahwa sanksi Kasepekang dinilai melanggar HAM karena sanksi Kasepekang terhadap seseorang itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi, padahal dalam rumusan HAM terkait dengan hak atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sekalipun dapat diklasifikasikan bertentangan dengan hak asasi manusia, pelaksanaan sanksi adat Kasepekang masih saja terjadi. Adapun yang menjadi alasan masih diterapkannya sanksi Kasepekang dalam kehidupan masyarakat adalah karena yang bersangkutan bersikap keterlaluan dan sulit dibina, sehingga dianggap melawan desa adat.
Di Pulau Bali, kasupekang menjadi istilah yang sangat mengerikan dan ditakuti warga Bali ataupun krama Bali. Penyebabnya, kasupekang selalu disertai adanya larangan penguburan jenazah. Sanksi adat ini terbukti menjadi sorotan berbagai pihak karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan hak asasi manusia. Seperti halnya sanksi adat kasupekang ini sebaiknya ditinggalkan atau disesuaikan sehingga lebih menjamin tercapainya tujuan pengenaan sanksi adat, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan menciptakan kesukertan skala dan skala ataupun kedamaian lahir batin, sehingga perkembangan kasupekang untuk kedepannya menjadi suatu yang menimbulkan dua polemik atau dua pihak, yaitu pihak pro dan pihak kontra. Menyangkut hal tersebut, Majelis Desa Pakraman Bali mengeluarkan surat keputusan nomor 1/PSM 2/NDP Bali angka 10 Romawi /2007 yang menyatakan penjatuhan sanksi adat kasupekang dan juga kanolayang dilarang sementara sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara mengenai penjatuhan sanksi adat tersebut. Jangan sampai aktivitas kasupekang ataupun kanolayang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia itu sendiri, serta diharapkan dapat lebih melintasi pada konteks manfaat dan senantiasa memperhatikan norma-norma agama kita.